Halo semuanya, perkenalkan saya Raka Putra Hadian dari Program Studi Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Berpikir Logis. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana berpikir logis dan analisa data sangat penting dalam manajemen logistik, khususnya dalam pemilihan rute yang optimal. Yuk, simak pembahasan berikut ini. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian aliran barang dari titik asal ke titik tujuan secara efektif dan juga efisien. Tapi tahukah kamu, salah satu tantangan terbesar dalam logistik adalah menentukan rute pengiriman yang optimal. Tidak hanya soal jarak terpendek, tapi juga melibatkan faktor-faktor seperti kondisi lalu lintas, biaya bahan bakar, waktu pengiriman, dan juga ketersediaan kendaraan. Nah, disinilah analisis data dan berpikir logis berperan besar. Contohnya seperti salah satu perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia. Mereka harus mengelola pengiriman jutaan paket setiap hari ke berbagai wilayah di Indonesia, dari kota besar hingga desa pelosok. Tantangannya mulai dari rute yang berliku, kondisi jalan buruk, dan keterbatasan armada. Tanpa manajemen yang logis, pengiriman bisa terlambat dan biaya bisa membengkak. Berpikir logis berarti menggunakan penalaran yang sistematis dan masuk akal untuk mencapai kesimpulan. Dalam konteks logistik, ini berarti menggunakan data yang ada untuk membuat keputusan yang rasional dan juga efisien. Contohnya, jika kalian memiliki data tentang waktu tempuh setiap rute, jumlah kendaraan yang tersedia, dan permintaan pelanggan di berbagai lokasi, kalian bisa menyusun simulasi dan perbandingan untuk memilih rute-rute yang terbaik. Contohnya seperti perusahaan logistik JNE, mereka menggunakan data volume paket harian untuk memutuskan jumlah kendaraan yang dikirim ke area tertentu. Misalnya, jika data menunjukkan lonjakan paket di Bandung setiap Senin, manajer logistik akan menambahkan armada hanya di hari itu. Ini keputusan logistik berbasis data, bukan tebakan. Misalnya, kalian adalah seorang manajer logistik yang harus memilih antara dua rute, yaitu rute A. Rutenya tuh lebih pendek, tapi sering macet di jam-jam sibuk. Atau rute B, rutenya tuh lebih panjang, tapi jarang terjadi macet. Dan berdasarkan data 6 bulan terakhir, rata-rata waktu tempuh rute A itu 90 menit dengan biaya operasional 400.000. Dan rata-rata waktu tempuh rute B itu 75 menit dengan biaya operasional 450.000. Berpikir logis membantu kalian melihat bahwa walaupun rute B sedikit lebih mahal, akan tetapi lebih cepat dan juga lebih stabil. Dalam jangka panjang, ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga efisiensi waktu kerja para pengemudi. Contohnya seperti perusahaan si cepat, mereka menggunakan kombinasi antara GPS dan juga AI untuk menganalisis pola kemacetan. Mereka memilih rute B jika prediksi macet tinggi di rute A. Demi menjaga on-time delivery rate yang tetap tinggi, mereka memutuskan untuk menggunakan rute B sebagai rute yang akan mereka ambil. Saat ini ada banyak tools dan teknologi yang bisa membantu proses pengambilan keputusan logis dalam logistik, seperti sistem GPS dan pelacakan kendaraan, software road optimization seperti Road4Me dan Optimo Road, big data analysis dan AI yang bisa memprediksi lalu lintas dan permintaan. Akan tetapi, secanggih apapun teknologinya, tetap dibutuhkan kemampuan berpikir kritis dan logis untuk membaca data dan mengambil keputusan yang terbaik. Contohnya seperti Gojek Logistik, mereka memakai teknologi real-time tracking dan algoritma pencocokan rute untuk menentukan driver terdekat dan tercepat untuk pengiriman. Dan juga ada dari DHL, mereka menggunakan machine learning untuk menganalisis permintaan dan merancang rute terbaik sesuai kondisi lalu lintas, cuaca, dan juga kapasitas gudang. Ketika manajer logistik menerapkan logika dalam analisis data, dampaknya akan sangat besar, mulai dari pengurangan biaya operasional, waktu pengiriman yang lebih cepat, kepuasan pelanggan meningkat, dan yang paling penting, proses logistik menjadi lebih berkelanjutan dan juga adaptif. Seperti contohnya yaitu perusahaan FedEx, mereka memangkas biaya operasional hingga 13% hanya dengan mengubah pola rute pengiriman berdasarkan analisis data, cuaca, dan juga volume pesanan. Dan di Indonesia ada Wahana Express. Mereka meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki rute pengiriman menggunakan Google Apps, API, dan feedback pelanggan sebagai dasar analisis. Jadi, berpikir logis bukan hanya tentang pelajaran di kelas, tapi juga sangat penting untuk kehidupan di dunia nyata, seperti dalam manajemen logistik. Dengan menggunakan data, pemikiran sistematis, dan juga mengambil keputusan dengan logika yang kuat, dengan begitu kita dapat menciptakan sistem logistik yang efisien, cerdas, dan juga berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga share. See you in the next video.